Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 10 MIPA 6. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Syifa Ananda Faunia. Dan saya Zaskia Oktaviani. Sebelum kami lanjut, kami ingin nanya nih. Di sini ada yang udah tahu mengenai sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Jika ada yang belum tahu, yuk disimak videonya. Berikut adalah materi yang akan kita bahas. Ada proses masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia, proses persebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan pengaruh agama Hindu-Buddha di kehidupan masa kini. Sebelum lanjut ke materi, mari kita ketahui dulu latar belakang agama Hindu dan Buddha. Latar belakang Hindu-Buddha tidak lepas dari kedatangan bangsa Arya ke wilayah Dravida atau peradaban Mohenjo-daro. Kemudian dari Buddha kita mengetahui bahwa agama Buddha juga lahir di India, yakni setelah kebudayaan Hindu berkembang di India. Proses masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pedagang dan pendeta dari India dan Cina memiliki peran dalam persebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara. Mereka menggunakan dua jalur persebaran, di antaranya 1. Jalur darat. Para pedagang membawa pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara melewati jalur darat, yaitu jalur sutra. Rutenya membentang dari India Utara ke Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, lalu ke wilayah Nusantara. 2. Jalur laut. Jalur lainnya adalah jalur laut. Ketika para pedagang dan pendeta dari India dan Cina mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasanya melakukan perjalanan melalui India Cina, rutenya dimulai dari India lalu menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, lalu berakhir di Nusantara. Proses persebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Menurut para ahli sejarah, cara penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu 1. Masyarakat Nusantara berperan pasif. Maksudnya adalah masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. 2. Masyarakat Nusantara berperan aktif. Masyarakat Nusantara belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam, kemudian kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Dari dua cara tersebut muncul 5 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha. 3 untuk yang berperan pasif dan 2 untuk yang berperan aktif. Berikut adalah teori-teorinya. Berikut penyebaran secara pasif. 1. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. 2. Teori Vaishya. Dikemukakan oleh N.G. Krom yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. 3. Teori Kesatria. Pada zaman masuk Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Kesatria yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Nah, teori ini dikemukakan oleh G.L. Moens. Teori secara aktif. 1. Teori arus balik. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India kabarnya sampai terdengar ke Nusantara dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Teori ini dikembangkan oleh F.D.K. Bosch. 2. Teori Sudra. Para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu atau Buddha.
Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, meliputi Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Pengaruh agama Hindu-Buddha di kehidupan masa kini. Upacara atau tradisi di masa Hindu dan Buddha banyak yang bertahan hingga saat ini. Beberapa upacara atau tradisi yang bertahan hingga saat ini seperti upacara ngaben, tradisi potong gigi, dan hari raya Waisak ataupun wayang. Ngaben adalah upacara kematian dengan membakar mayatnya dan abunya dibuang ke laut. Tujuannya adalah untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan atau moksatam atmanam. Tradisi wayang juga masih bertahan hingga saat ini. Wayang mengalami percampuran dengan kebudayaan India melalui cerita-cerita seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Pagelaran wayang hingga sekarang masih sering diadakan di Indonesia, mulai dari pagelaran wayang kulit, wayang golek. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini ialah bagaimana agama Hindu dan Buddha bisa sampai ke Indonesia dengan berbagai teori yang ada serta pengaruh-pengaruh agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia dari segi adat istiadat dan budaya. Kami sudahi video kami, semoga kalian dapat manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.